Ya, ya, adik-adik, eh, ada gangguan teknik sedikit. Jadi kita akan mulai lagi dari awal, ya. Jadi minggu lalu kita sudah belajar mengenai elektrokimia. Kita ini tinggal melanjutkan sebagaimana Bapak memberikan tugas, ya adik harus buat itu. Cuma hanya satu nomor kan, jadi tidak di buku cetak itu ada contoh. Jadi lihat saja itu kalau contohnya bagaimana, angka-angkanya juga kecil-kecil, tidak besar-besar. Jadi tinggal keterampilan dari adik-adik untuk menyelesaikan soal itu. Ini kita akan buat bersama walaupun Bapak tidak tahu adik-adik berempat ada kuat atau tidak. Mudah-mudahan sudah berusaha membuat, syukur kalau dapat, syukur. Nah, kalau tidak dapat juga harus bersyukur karena sudah berusaha namun belum dapat menyelesaikannya. Hari ini, ya, pagi ini kita akan selesaikan bersama. Kita akan mulainya itu. Nah, itu sudah mulai. Kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Mulai. Selesai. Adik-adik yang Bapak akan buat yaitu soal nomor di buku cetak nomor 21 halaman 48. Jadi Pak akan baca kembali soal itu. Diketahui potensial elektroda perak dan tembaga sebagai berikut. Reaksinya ada, namun Pak akan tulis di papan. Tak mungkin ada adik-adik yang belum, ya, bukan tidak ya, belum sempat mendapatkan buku itu sebab di gerai media biasanya hilang buku itu, tidak muncul. Kemudian kita pergi lagi cari, oh baru ada sebab itu. Makanya Bapak akan tulis di papan soal biar adik-adik yang belum menemukan buku cetak bisa lihat. Ya, bisa lihat kan jadi.
Jadi ini ada 3 pertanyaan. Nah, dalam buku cetak tuh Pak sama ya, tapi Pak persingkat pertanyaannya. Pak persingkat pertanyaannya supaya adik-adik bisa melihatnya ya. Itu ada 3 pertanyaan. 1, diagram selnya ditulis. Yang kedua, potensial standarnya atau yang biasa menggunakan rumus. Potensial sel sama dengan potensial reduksi dikurangi dengan potensial oksidasi. Yang ketiga, reaksi selnya. Reaksi selnya itulah yang Pak sudah berikan sejak kelas 2, yaitu reaksi redoks itu. Reaksi sel itu adalah reaksi kimia yang berbentuk reaksi oksidasi reduksi. Jadi reaksi redoks. Jadi itu makanya elektrokimia itu satu topik, satu judul di buku, reaksi redoks dengan elektrokimia. Itu adik lihat itu judulnya itu. Jadi mulai dari bab 2 itu reaksi redoks dan elektrokimia, karena kedua-duanya itu sangat-sangat berhubungan, jadi tidak bisa dipisahkan. Walaupun kelas 10 itu sudah dapat, tapi belum sampai pada penyetaraan reaksi redoks. Jadi baru bilangan oksidasi, reaksi oksidasi, ya, baru sampai di sana itu menentukan bilangan oksidasi suatu unsur. Di kelas 2 kalau tidak salah ada buku-buku cetak yang sudah ada penyetaraan reaksi redoks. Di kelas 3 diulang lagi. Itu kita lihat betapa pentingnya reaksi redoks itu, reaksi oksidasi reduksi. Sehingga di dalam kehidupan sehari-hari, ya di dalam elektrolisis, bagaimana aliran listrik itu kita pahami, yaitu melalui reaksi redoks kita bisa mengetahui itu juga. Ya, nah, jadi, nah, di sini sudah ada soal. Ini Pak sudah tulis di papan. Ya, kita akan membuat penyelesaiannya satu demi satu. Jadi yang pertama, diagram selnya. Jadi ini biasanya diagram sel itu biasa kita
buat mana yang mengalami oksidasi, kemudian yang mengalami reduksi. Jadi seperti itu, bereduksi. Nah, di dalam soal ini kita melihat mana yang potensial reduksinya lebih besar, sehingga mana yang lebih besar dia yang mengalami namanya potensial reduksi, ya. Dari mana yang besar mengalami reduksi, mana yang potensial reaksinya kecil, ya, dia yang mengalami oksidasi. Jadi kita lihat di sini yang terjadi pada anoda itu adalah reaksi oksidasi. Terjadi pada anoda reaksi oksidasi. Dengan melihat harga potensial selnya yang rendah adalah tembaga Cu. Jadi ini soal adik-adik sudah lihat. Ini Pak hapus dulu, ya. Jadi anoda, jadi peristiwa oksidasi, jadi melihat potensial sel kecil itu mengalami oksidasi. Nah, di dalam soal yang kecil adalah tembaga. Jadi itu terjadi pada anoda. Jadi anoda tembaga, ya. Cu mengalami oksidasi, mengalami oksidasi, yang berarti yang disoal potensial selnya adalah tembaga mengalami reduksi. Nah, di dalam penyelesaian soal ini tembaga sudah mengalami oksidasi. Jadi harga potensial sel akan berubah. Reduksi negatif 0,34. Dia berubah menjadi oksidasi akan jadi positif. Ini terjadi positif 0,34 volt. Sedangkan yang potensial elektrodanya besar, potensial reduksinya besar, potensial selnya adalah Ag. Nah, itu terjadi pada katoda.
metoda AG mengalami reduksi. Yang menjadi AG. Potensial reduksinya tidak berubah sesuai dengan soal, yaitu positif 0,80. Iya. Ini yang cara kita nanti menentukan diagram selnya, sehingga kita menulis ini mana yang duluan ditulis, pasti yang mengalami oksidasi. Masih ingat dari diagram selnya. Jadi ini, kalau ini sudah ada, kita lihat, kita akan menulis diagram sel. Jadi seperti ini yang oksidasi. Jadi Cu jadi kemudian dua garis ini, dua garis tiga ini, itu dua garis pembatas yang mengalami oksidasi dan mengalami reduksi. Ini AG plus ini jawaban pertanyaan A. Diagram selnya. Jadi kita melihat dulu, diketahui itu mana yang selnya rendah, potensial selnya rendah, dia yang mengalami oksidasi. Dan potensial tinggi mengalami reduksi. Ini yang rendah, ini Cu mengalami oksidasi. Yang tinggi mengalami reduksi, kita lihat turun. Ini 0. Silakan oksidasinya, karena dia mengalami oksidasi, ini naik menjadi plus 2. Ini plus 1 menjadi 0. Ini sudah selesai A. Sekarang kita akan membuat pertanyaan B. Pertanyaan B yaitu menentukan potensial standar, yaitu minggu lalu sudah Pak terangkan. Jadi potensial sel itu adalah potensial sel dari reduksi dibagi dengan
potensial sel dari oksidasi. Bisa, itu sudah ada. Jadi, potensial sel sama dengan sel reduksi berarti oksidasi. Oksidasi itu ada di dalam buku cetak. Nah, sekarang kita melihat Cu di soal potensial reduksinya positif 0,34. Saya balikan. Jadi dia potensial oksidasinya berubah menjadi negatif 0,34. Dari sini dia akan jadi potensial sel reduksi dari tembaga ini di sini diagramnya sedang menjadi oksidasi, dia sedang menjadi 0. Nah, ini di sini di soal plus reduksi. Sudah penentuan selnya ini terjadi oksidasi, ya berubah menjadi negatif 3, 4 ya, dikurang potensial oksidasi. Jadi reduksi daripada jadi Cu mengalami oksidasi. Jadi di soal ini mengalami reduksi. Jadi sesudah dia mengalami oksidasi berubah, dia akan menjadi negatif 34. Sedangkan di soal Ag mengalami reduksi. Karena perbedaannya itu dia lebih besar daripada C, maka dia tetap mengalami reduksi. Jadi dikurang dengan 0,8. Dia akan menjadi 1,0. Ini reaksinya. Selnya. Min 1,14.
Ya itu bisa ini. Sekarang kita akan membuat reaksi redoksnya, atau di soal reaksi selnya. Ini Pak boleh hapus. Ini reaksi selnya atau reaksi redoksnya ya, itu reaksi redoksnya. Jadi terserah mau tulis ada anoda katoda, terserah adik-adik yang tulis. Jadi reaksi selnya Cu mengalami oksidasi. Cu Oke. Iya. Kita melihat Cu mengalami oksidasi dengan membebaskan 2 elektron. Ya, membebaskan 2 elektron. Bebaskan 2 elektron. Ini berarti sini Cu akan menjadi, ini tetap ya, 0,8 volt. Cu sudah berubah ya, oksidasi, jadi dia akan menjadi negatif. 0,0 ya. Kita lihat elektronnya dibebaskan 2, sedangkan yang diperlukan cuma 1 Ag. Berarti Ag harus dikali 2. Ag dikali 2, namun tidak berlaku untuk harga potensial. Jadi voltasenya itu tidak dikali 2, hanya reaksinya ya, hanya reaksinya yang dikali 2. Jadi ini kali 2, ini 2, untuk menyetarakan. Itu masih ingat kan? Elektron yang dibebaskan harus sama dengan elektron yang diterima. Jadi dikali bilangan, satu bilangan jadi
CU kali 1 AG kali 2. Sesudah itu baru dijumlahkan. Oke, elektronnya hilang. CU tambah 2AG jadi CU tambah